Oke, selamat siang. Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke, Terdengar. ya. Oke, ini sudah 20 orang ya. Oke, kita mulai aja. Oke, kelas 4. Minggu kemarin kita belajar tentang word art dan clip art ya. Word art dan clip art. Kemudian ya sudah lebih dari 50% mengerjakan. Oke, kita cek salah satu dulu. Misalkan ini Elvin. Bentar, saya share screen dulu. Oke. Oke, Elvin, pertanyaan pertama, apa fungsi dari word art? Dijawabnya untuk membuat poster. Ya, bisa sih, cuman ya nggak 100% untuk membuat poster ya. Oke. Kemudian yang kedua, cara masukkan clip art atau icon. Clip art atau icon? Clip art pada Microsoft Word, klik tab Insert, pada panel ilustrasi, kemudian klik clip art, lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini, mana tampilannya. Kemudian ketikkan gambar yang akan dicari, misal komputer, lalu go, kemudian muncul gambar clip art yang akan ditampilkan, pilih sesuai kebutuhan dan keinginan, kemudian double klik. Oke. Ya, sekarang saya tampilkan Microsoft Word-nya. Oke, saya stop share, lalu pindah ke Microsoft Word. Ya. Oke, clip art. Clip art, word art dulu ya. Word art itu ada di bagian insert. Kemudian di sini ada huruf A yang miring. Ini namanya adalah word art. Ya, jadi kalau kita masukkan di sini, misalkan saya pilih yang ini ya, warnanya keemasan ini. Nah, misalkan dituliskan SD Kristen Indonesia. Nah, jadi ini ada tulisan yang berbeda bentuk hurufnya maupun ukurannya dibandingkan dengan font yang ada atau jenis huruf yang ada di Microsoft Word. Ya, di sini kita bisa rubah modelnya. Nah, kalau ini di Office 2013 ke atas, itu pilihannya cuma ini. Ya, hanya seperti ini, hurufnya kaku gitu ya, masih seperti ini. Cuman ada seperti 3 dimensi seperti itu aja. Nah, word art yang di Microsoft Word versi 2007 dan 2010 yang lama itu malah ada model-model yang lain. Contohnya seperti ini ya. Saya tampilkan, saya ketik word art di Google. Ya, kalau kita Tapi ketik, aku pakainya tuh yang 2013. ya, kalau yang 2013 itu kan tampilannya sama seperti yang barusan saya tampilkan ya, Bagas. Nah, kalau kita pakai yang versi lama, versi 2007, itu tampilannya ada yang seperti ini. Tambah banyak dong. Ya, eh, jadi lebih sedikit kalau yang versi sekarang gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen pakai yang ini, kita masih Tapi kalau gimana tapi Bagas? tapi kalau 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 di 2013 tuh kok ini kok gambarnya tuh word art. Cuman nggak ada yang seperti ini kan? Nah, nggak ada ya. Nah, kalau misalkan kita pengen pakai yang lama seperti ini, itu ada caranya.
Ya, sebentar. Hanya seperti apa? Caranya ya, ini saya tutup. Kemudian saya share screen lagi yang tadi. Nah, oke, ini tampilan yang tadi ya, yang Microsoft Word versi 2019 tempat saya. Nah, tampilannya kan cuma terbatas ini ya, sama seperti punya Bagas berarti. Tampilannya cuma ini. Nah, kalau kita pengen pakai yang tulisan-tulisan unik seperti yang ada di versi 2007 yang lama, caranya adalah kita simpan dokumen ini, file, lalu save as. Misalkan saya letakkan di desktop ya, di desktop. Nah, biasanya kan kita beri nama di sini, di file name. Saya tulis ini namanya, misal ya, ini percobaan word art. Nah, seperti ini. Terus jangan langsung di-save, jangan langsung disimpan. Tapi di bagian bawah ini kan ada tulisannya ya, save as type. Lalu sebelahnya pilihannya adalah Word document. Nah, ini yang kita rubah terlebih dahulu. Word document ini, di pojok kanan ini ada tanda seperti centang. Kalau ini diklik, akan muncul ada beberapa pilihan. Nah, kita rubah jadi yang Word 97 sampai 2003 dokumen. Word 97 sampai 2003 dokumen, ini artinya kita simpan dokumen kita di versi yang lama. Ya, kita simpan agar bisa dibuka di komputer yang Office-nya 97 sampai 2003. Diklik, ini ya, yang penting di bawahnya ini berubah, lalu diklik save. Nah, ada seperti ini ya, ada keterangan ini ya, namanya compatibility checker. Ini di continue saja. Begini. Nah, word art-nya hilang. Ya, karena tadi tidak kompatibel atau tidak cocok dengan Office versi 2003. Tidak masalah ya, itu tulisannya hilang, tapi kita bisa membuat word art yang baru. Ya, kalau kita klik ini, insert, insert, lalu ini kan word art yang tadi ya, kalau ini saya klik, maka word art yang 2003 akan muncul. Menghilang. Yang tadi yang tulisannya biasa 2015 tadi, yang hilang. ya, terus jadi banyak seperti ini. Gitu ya, Bagas. Nah, kalau kita pengen pakai itu, nah tinggal ambil salah satu. Misalkan ini, yang tulisannya warna-warni. Nah, tampilan word art-nya sekarang agak lain. Di Kristen, Indonesia. Lalu diklik OK, maka kita sudah punya tulisan yang warna-warni seperti ini. Oh, Yang yang putih, tadi, ada yang putih. yang putih ini berarti yang tadi. Nah, ini yang tadi saya hapus. Ya, nah ini ada dua ya. Oh, ternyata yang tidak kompatibel tadi berubah jadi warna putih. Nah, ini kan saya ambil. Nah, ini warna putih kan. Saya hapus saja. Ya, nah ini kita sudah pakai word art yang versi 2003, yang lama, versi lama. Tapi di komputer, di Office yang baru. Gitu ya. Jadi caranya adalah kita simpan filenya, file ketikan yang kita buat di versi 97 sampai 2003 dulu. Kemudian kita insert lagi word art-nya. Nanti akan muncul word art yang banyak seperti ini tadi. Nah, seperti Tapi ini ya. bisa nggak ditulis yang 2013 tuh nggak usah ditulis, terus langsung pencet file, save as, langsung ganti? Bisa. Bisa, bisa. Jadi dari kosongan bisa. Tadi kan saya cuma contoh ya, dari contoh word art-nya saya buat, ini 2013 misalkan, itu cuma seperti yang tadi, yang standar. Kemudian saya simpan. Jadi nggak harus ditulis dulu, tapi yang penting filenya disimpan dulu versi 2003. 97 sampai 2003, kemudian kamu masuk insert lagi, lalu word art, nanti ini akan muncul. Oke, terima kasih, Mister. Oke, ya, itu word art, cara membuat dan cara istilahnya triknya, trik untuk menampilkan yang lama. Oke, sekarang yang kedua adalah clip art. Ya, clip art itu ada di ini 2003 ya, sebentar. Picture. Oke, clip artnya nggak muncul ini. Oke, sekarang saya coba ini saya buka yang versi 2019 lagi.
Mister. Ya. Gimana? Oke. Oke ya, muncul lagi ya. Nah, di versi yang ini itu clip art-nya ada di sini. Oke, shape, picture, ini kali ya. Like pincer itu apa? Oke. Nah, Bahasa Inggris. bahasa Inggris ya, betul. Sebentar, nah, tunggu. Clip art. Oke. Oke, di sini berarti yang di 2019 clip art-nya juga sudah tidak ada ya. Ya, tidak ada, diganti dengan yang namanya 3D model dan icon. Nah, mungkin maksudnya tadi icon ini. Ya. Icon diklik. Nah, seperti ini ya, ini clip art. Nah, misalkan kita tadi Elvin contohnya adalah mencari tulisan komputer, gitu ya. Contohnya kita ketik di sini komputer. Nah, nanti akan muncul clip art yang seperti ini. Ada beberapa pilihan ya. Komputer diketik di sini, kemudian misalkan saya ambil yang ini. Klik, kemudian klik insert. Oke, nah nanti akan muncul gambar komputer seperti ini. Ini clip art atau icon ya. Saya pernah coba. Ya, Saya pernah sudah coba. pernah. Jadi yang di versi baru tulisannya bukan clip art, tapi tulisannya icon. Ini di sebelah kanan picture, kemudian icon ya. Minggu kemarin kan kita belajar picture, yang masukkan gambar, ada gambar SDKI dan seterusnya. Nah, ini icon, diklik, saya ulangi lagi. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ya, ini ada kelompok-kelompoknya, bahasa Inggris betul ya. Jadi kalau kamu tahu Saya pakainya tuh yang animals. animals, oke, misalkan animals berarti kan di A ya. Nah, ini A, animals. Nah, di sini ada gambar hewan-hewan. Ini seperti kalau kita ngetik di WA, kemudian ada emoticon ya. Ya, mirip seperti itu. Animals, misalkan ini kan ada monyet, ada King Kong, misalkan ada panda. Tapi kalau kita nggak tahu tempatnya animal ini, kita bisa ketik di sini. Ya, misalkan saya ketik panda, nah pandanya nanti langsung muncul ini. Ya. Tapi kalau kita tahu itu kelompoknya animals, ya kita bisa klik di bagian animals, lalu pilih di sini. Ya, hewan-hewan yang mau diambil, kemudian ada arrow, ini panah ya. Lalu ada, oh ini sebenarnya di scroll ke bawah ada semua sih. Ya, yang di sebelah kiri ini mengelompokkan sehingga lebih mudah dicari. Nah, apa tuh fungsinya clip art ini? Clip art ini berfungsi untuk memperjelas. Ya, jadi misalkan kamu bikin yang tadi contohnya kan disebutkan board art untuk membuat poster gitu ya. Nah, kalau kita lihat poster, contohnya posternya SDKI ya, di poster SDKI, bentar, saya punya nggak ya? Tunggu. Poster SDKI. Nah, oke, saya punya posternya SDKI. Oke. Pernah melihat poster ini? Pernah di statusnya banyak Banyak guru guru. SDKI Ya, statusnya kayak gini. kayak gini ya. Oke. Nah, jadi ini poster penerimaan peserta didik baru, penerimaan siswa baru tahun 2021-2022. Tahun ini berarti ya. Berarti belum yang terbaru. Yang terbaru adalah Dan 2022-2023. ya, Nah, ya ini ini yang kan lama, ini yang lama, yang setahun lalu. Nah, yang kalau tahun lalu. kita lihat di bagian bawahnya, nah di sebelah kiri ini kan ada logo-logo ya, Ya, gambar-gambar yang kalau iya. kita lihat itu kita tahu maksudnya apa. Contoh, yang ini. Ini ada gambar logo. Itu Instagram. Nah, berarti Instagramnya adalah SDKI_Magelang. Nah, ini sama seperti tadi, icon atau clip art. Kalau misalkan kita pilih yang
gambarnya telepon, kita bisa masukkan yang seperti di bawah ini. Nah, itu ada yang Nah, lain. ada telepon, ada YouTube, YouTube, ada Instagram, Facebook, ini itu email loh. sama map, ada map, ada Nah, map. ya, map Google Map ya, tanda lokasi. Tanda lokasi berarti bisa menunjukkan alamat. Kemudian ada logo ini Facebook tapi kecil ya, kurang jelas ya Facebook. Ada tulisannya SD Kristen Indonesia Magelang. Nah, jadi ini sebenarnya mempersingkat atau kalau kita lihat kita tidak harus nulis banyak sekali. Ini sayangnya yang kepotong adalah logo WA-nya ini ya, logo WA di dalam Karena HP. kan di Tapi dalam HP full. kan sulit. Ya, di Kurang dalam full. HP, Pakainya betul. tuh yang kurang lebar. Nah, HP-nya yang kurang lebar atau harusnya gambarnya tablet gitu ya. Tablet. Nah, ini mungkin maksudnya pengen gambar WA tapi kok di dalam HP. Jadi ketutupan gitu ya WA-nya. Enggak full satu Tapi kalau lingkaran. kenapa nggak kecilin aja? Nah, enggak tahu. Ini yang bikin bukan saya. Gitu ya. Cuman saya pengen menunjukkan bahwa ini icon yang tadi itu juga bisa dipakai untuk membuat ini. Contohnya adalah poster. Ya, walaupun ini tidak dicetak, tidak ditempel, tapi ini bisa jadi status Enggak kayak gini lagi. WA gitu ya. Apanya yang enggak kayak gini lagi? Oke, ini Navina saya menggunakan Word yang 2007. Wah, berarti yang tadi ya, yang ikonnya yang masih lama. Oke. Nah, itu Word Art dan Clip Art ya, yang tugas minggu lalu. Nah, sekarang kemudian saya akan lihat yang untuk minggu ini. Ini pertemuan 5 berarti ya. Pertemuan 5 isinya adalah mengatur tata letak. Oke, mengatur tata letak. Oke. Ya, mengatur tata letak. Saya contohkan dulu. Oke. Nah, misalkan saya punya teks tentang komputer ya. Seperti apa teks tentang komputernya, Mister? Ya, ini saya ambilkan teksnya, misalkan Dari mana? dari Wikipedia. Wikipedia. Oh, oke. Oke, dari Wikipedia. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? Indonesia aja. Nah, seperti ini ya. Misalkan saya Komputer punya. Nah, saya punya Nah, teks ini, kemudian tadi ada gambar clip art-nya yang tadi, gambar icon yang komputer berhubungan ya. Nah, ya bagus tuh, udah pas posisi seperti kurang ini. ke atas, kurang ke atas. Sebentar. Nah, kalau misalkan seperti ini ya, ini teks dasarnya seperti ini. Ini, nah, gambar ini dengan teks itu kan terpisah. Ya. Ya, gambar ini dan teks adalah terpisah. Kalau misalkan ini gambarnya saya letakkan di sini. Nah, ini bakal tuh terbuka. tulisannya akan terpisah di atas dan di bawah. Oke, kita lihat ini pengaturannya apa ya. Kita klik kanan gambarnya. Itu di menu format bar text. Terus pilih. Jadi iPhone the text, apa square, like, or top and bottom behind text. Oke, nah ini bisa kita lihat langsung dengan klik kanan gambarnya. Gambarnya kita klik kanan, lalu pilih wrap text. Ini posisinya adalah yang paling atas ya, yang aktif ini. Ya, namanya adalah inline with text. Artinya dia sejajar dengan teks. Kalau gambarnya saya masukkan ke dalam teks, maka teksnya akan terpisah. Gitu ya, akan terpisah sehingga kelihatan kurang rapi. Ya, kita perhatikan di tulisan ini. Kalau ini ya, mesin itu sendiri, titik asal mulanya pengolahan informasi terpotong ya ini. Ya sulit tuh dibacanya. Eksklusif. Nah, ini kan terpotong, agak aneh juga. Nah, kita bisa merubah pengaturannya atau tata letak dari si gambar ini menjadi misalkan saya pilih yang square. Nah, kalau square itu artinya nanti akan terpotong juga sesuai dengan letaknya ini. Nah, ini akan bergeser semua tulisannya. Tapi kalau yang paling rapi di Word text apa, Mister?
yang paling rapi. Yang paling rapi adalah yang menu apa? Menu yang di Vertex. Ini top and bottom. Ya, top and bottom ini maka tulisannya akan ada di atas dan di bawah, tapi nggak nabrak sama gambarnya. Ya nggak nabrak, tadi kan nabrak. Ya, ini yang menurut saya paling rapi ini. Ya, jadi top and bottom itu paling rapi. Cuman kadang ada yang membutuhkan tulisannya mungkin seperti ini atau true. Kalau true itu berarti, nah, nembus gitu ya. Gambarnya cuman ini, tapi sisanya tembus. Ini true. Terus ada juga top and bottom ini tadi. Top and bottom. Tapi kalau yang behind the text itu tersamarkan. Bukan, behind the text itu artinya gambarnya ada di belakang tulisan. Ya, gambarnya terus ada di belakang tulisan seperti ini. Nah, coba. Tembus. Tapi itu ada satu kesulitan bacanya. Nah, kesulitan bacanya karena gambarnya adalah hitam putih ya, hitam putih jadi kelihatannya jadi agak aneh gitu. Nah, tapi kalau gambar ini itu agak transparan, misalkan seperti gambar logo SDKI yang ada di rapot. Ya benar, itu kan transparan. Itu kan gambarnya nggak hitam putih tapi agak transparan. Jadi tulisan yang ada di atas logo tetap terbaca. Nah, ini sebenarnya gambar ini juga bisa dirubah jadi agak transparan. Caranya? Caranya, klik di gambarnya, kemudian di bagian atas ada tulisan format. Format, format picture. Ya, klik di format, kemudian kita cari sekarang. Yang itu? Eagle. Yang itu? Yang kotak-kotak itu loh, yang di kota ini. Ini posisi yang tadi. Ya, ini posisi Vertex. Nah, kemudian sebentar tak carikan yang transparan. Position itu posisinya. Tunggu. Jadi hilang. Mana ya? Ini harusnya bisa jadi agak transparan. Chain grafik gitu, Pak. Picture. Chain picture. Apa sih print grafik? Yang mana, Mister? Tunggu. Saya pernah merubah kok. Rubah apa? Merubah jadi agak transparan. Cuman itu gambarnya pakai gambar apa ya? Itu pakai gambar apa, Pak? Ini di sini. Nah, transparannya itu tulis berapa transparannya. Tapi ini kalau di icon nggak bisa, berarti harusnya gambar ya. Ya. Nah, ini kan jadi nggak bisa transparan, gitu kan? Malah jadi makin tebel kan? Makin tebel. Nah, berarti ini harus kita ganti jadi pakai gambar biasa. Misalkan ini saya hapus. Terus ke insert kan? Nah, insert picture. Punya gambarnya nggak saya? Ya gambar yang apa? Yang komputer. Gambar komputer. Oke, cari gambar komputer dulu ya. Ya, pakai yang itu, pakai yang online tuh loh. Nah, cari gambar komputer. Gimana? Di internet, bentar, cari dulu. Cari dulu gambar komputer ya, misalkan ini. Bukan di picture terus online. Yang ya, online itu juga picture. bisa. Itu juga bisa. Bisa. Ini ya, ini kan maksudnya online picture. Ya. Terus ini komputer misalkan. Komputer. Komputer. Nah, yang apa? Kalau yang lama apa yang baru? Kan ada yang juga baru kan? Yang baru aja. Oke. Yang lama terlalu. Yang lama ini ya. Terlalu kuno. Ini terlalu aja. Kuno. Ya, udah bagus. Itu laptop. Ya ampun gede. Ya, ini kita kecilkan bisa. Oke. Transparannya? Oke, mantap.
Oke, ini saya hapus dulu. Ini ada lisensi. Tulisan. Klik kanan, wrap text, behind. Ini kan. Terus ini transparannya. Itu kelihatan tuh. Kelihatan tuh di layar laptopnya tuh kan. Kayak laptop di dalam laptop. Di dalam laptop. Bentar, ini belum berubah. Terus ini transparan full tetap seperti ini ya. pakai apa sih, Mister? Kok bisa bilangnya bisa transparan? Logo ya, kenapa hitam? Kenapa jadi hitam? Ini harusnya jadi transparan ya. Bisa sih pakai yang lain lagi, bisa pakai istilahnya jadi watermark dan sebagainya, itu bisa transparan. Cuman ini kok nggak muncul transparannya. Apa salah pakai logo? Enggak sih, harusnya bisa ini. Format, correction. Oh, ini yang kemarin remove background. Itu kan remove background. Iya, ini tinggal transparan. Malah tinggal sisa 1. Oke, undo dulu. Bagus juga. Ya, undo dulu, dikoreksi. Yang itu. Nah, itu lebih cerah. Ini lebih cerah, cuman tetap nggak kelihatan ya, nggak bisa tembus ya. Ya, ini berarti maksimalnya segini, transparan full. Transparan full kok 90%? Ya, ini 100% sama kok, nggak berubah. Nggak ada yang berubah. Lah, kok itunya? Keyboardnya kok jadi putih ya? Emang putih kan warnanya? Lah, tadi kan pakai recolor. Pakai recolor. Coba. Terus jadi. Coba diem. Ini coba wash out. Coba dipakai. Ini kan? Ampun, nggak kelihatan malah. Bagus juga ya, tuh. Gini. Ya, tapi kalau kuliah pakai mata tuh bisa terlihat aneh. Kelihatan nggak? Bagus juga. Kelihatan dikit. Kelihatan ya. Nah. Bagus sih. Di recolor ya. Oke, betul ya. Di sini. Bagus. Pilih yang ini. Yang namanya wash out. Ya, di recolor yang wash out ini juga bisa. Ini setransparan color, yang tadi. Nah, sama kalau sudah di wash out itu nanti jadinya tipis. Tapi nggak ada yang berubah. Waktu pakai di recolor baru berubah. Tadi tembus, gambarnya jadi tembus, lebih transparan. Cuman kalau setelah di wash out itu jadi lebih tipis memang, betul. Iya. Tadi siapa? Dimas ya berarti. Oke. Dimas. Makasih Dimas. Ketemu juga akhirnya. Nah, ini ya, ini peletaan gambar atau layout di dokumen. Ada yang tadi top and bottom, gambarnya di tengah, tulisannya di atas dan di bawah. Kemudian ada yang tadi inline, itu gambarnya kalau kita geser, tulisannya ikut bergeser-bergeser. Kemudian ada juga yang namanya tight. Nah, tight itu seperti ini. Jadi tulisannya ada di sekeliling gambar. Ini tight. Kayaknya bagus juga. Kayaknya bagus juga. Ya, cuman kadang ini jadi kurang rapi ya. Yang sebelah kiri nggak rata dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat gambarnya bagus. Ya, ini tapi kalau gambarnya nggak usah di wash out mungkin ya, gambar aslinya aja. Gambar aslinya aja. Ya, kemudian behind text dan in front of text itu sama. Bedanya kalau behind text itu tulisannya tetap kelihatan. Tapi kalau in front of text itu berarti tulisannya ketutup seperti ini. Waktu aku buat masukin gambar bukan pakai behind. Pakainya in front. In front the text. Ya, in front of text itu artinya gambarnya kita bisa taruh dimanapun di layar. Cuman kalau misalkan di belakangnya itu ada tulisan, maka tulisannya akan ketutup. Nah, kalau behind sama seperti in front of text, cuman tulisannya tetap terlihat. Tapi di remove background bisa nggak sih? Di remove background pakai yang tadi, yang samping. Nah, itu bisa, cuman tetap yang
ada gambar yang di tengah yang tidak hilang background-nya, itu juga tidak tembus tulisannya. Tetap ketutupan. Itu kalau kita masukkan gambar yang formatnya PNG. PNG itu kan tidak ada background-nya, itu tetap ketutupan gambarnya. Kalau ditaruh di in front of text. Nah, behind text dan in front of text ini sangat berguna ya kalau misalkan Bapak Ibu guru membuat soal yang ada gambarnya. Kan? Teksnya kan juga harus diletakkan serapi mungkin, kemudian gambarnya harus bisa diletakkan dimanapun juga di soal. Ya, nanti bisa pakai in front of atau behind. Biasanya dikasih tempat untuk meletakkan gambar, baru gambarnya dimasukkan. Biasanya untuk pelajaran-pelajaran seperti matematika. Kalau dulu di kelas 3 atau mungkin kelas 2, itu kan ada gambar misalkan satu potong roti diambil dari, nah seperti itu ya. Oke, itu meletakkan meletakkan gambar di dalam teks. Lalu selanjutnya adalah ini membuat diagram siklus. Oke, ini tambahan aja. Jadi kalau misalkan kamu pernah lihat di kelas 4, saya nggak tahu ada atau enggak, itu kan di papan pengumuman di dalam kelas, itu kadang ada tulisan struktur atau diagram yang isinya tentang ketua kelas, wakil ketua kelas. Ya, diagram pernah aku buat diagram. Ada ya, pernah ya, di depan mungkin ada ya. Kalau enggak di kelas 4 ya mungkin dulu di kelas 3 ada. Kalau di insert ada deh kayaknya di diagram. Ya, insert. Itu chart kan ada diagram, ada bukan chart. Nah, ya. Ini sama ya. Aku pernah buat tuh waktu itu. Ya, chart atau diagram ini sama. Ya, bagus. Itu ya ada line pi, itu kan diagram ini kalau bulat, di matematika ya. Nah, matematika. Ini pakai matematika struktur. Kita cari yang apa? Yang kayak struktur kelas. Struktur kelas. Oh, di sini nggak ada, berarti masuknya di Smart Art. Smart Art. Ya, bagus. Smart Art ini terus ada yang namanya apa? Seperti ini. Organisasi, chart organisasi. Ya, pernah lihat seperti ini ya bentuknya ya? Itu kayak silsilah. Nah, kayak silsilah ya, betul. Ini kelas 1. Tugas kelas 1 pernah silsilah ya? Ya, kakek saya, ayah saya, ibu saya. Ya. Nah, ini bisa tapi kok ini kayaknya kayak bukan kayak bentuk ini, bentuk apa ya? Oh ya, misalkan, kayak bentuk di soal matematika. Itu kan angka-angka turun, angka turun. Wali kelas. Apa namanya? Wali kelas apa guru kelas? Guru wali kelas. Kan? Oh iya, guru kalau kelas. Sekarang kalau nggak salah guru kelas. Kalau dulu kelas, wali kelas. Kalau dulu zaman saya sekolah namanya wali kelas. Wali kelas 4A, Bu Maya, wali kelas 4B, Pak Moko, misalkan seperti itu. Ya, kalau sekarang guru kelas. Guru kelas. Ya, kalau wali kelas tuh buat sama ketua kelas. Bawahnya guru kelas, ini biasanya ada ketua kelas. Ketua kelas. Ini kan. Nah, ketua kelas. Kemudian bawahnya apa? Wakil kelas. Wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas kan. Baru murid. Ada yang namanya apa ya? Seksi kebersihan, seksi keamanan, seksi apa gitu? Ada nggak? Ada. Oh, ada. Ada ya. Nah, itu ada nggak sih? Aku belum tahu. Yang kebersihan itu, keamanan. Ada sekretaris, ada bendahara? Ada nggak? Ada. Sekretaris. Siapa sekretaris kelasnya? Siapa ya? Kalau sekretaris siapa ya? Kenneth itu kan ketua kelas. Terus bawahnya Kenneth apa? Kelas, bener. Wakilnya orang ngerti kali. Nah. Misalkan gini ya. Oh ya, mungkin keamanan. Kalau di SD mungkin nggak semua berfungsi juga sih.
Paling Kalau cuma kelas ketua dua, kelas. Kelas sama enggak. ketua kelas sama wakil ketua kelas yang paling itu kan. Disuruh apa biasanya kalau ketua kelas? Kalau biasanya tuh kan ketua Tugasnya apa? kelas tuh tugasnya tuh gantiin guru kalau gurunya sedang keluar. Nyatet, Nyatetnya juga bisa. Oh, Juga kalau bisa deh. nyatet itu harusnya sekretaris ya? Ya, sekretaris mungkin. Ya, biasanya Aku sekretaris itu yang tulisannya bagus. Kalau misalkan gurunya pas keluar, mantap. kemudian ada catatan yang belum selesai, dia nulis di papan tulis, misalkan itu sekretaris. Kemudian kalau ketua kelas mungkin kalau gurunya belum datang yang mencari. Nah, Ini mungkin kayaknya seperti kelas itu. kelas 2 itu Apa? dulu pernah ditunjuk-tunjuk. Ya pernah. Ya, pernah. Terus Pernah. kelas 3? Kalau kelas 4 nggak tahu ini kan kok. kosong. Nggak tahu. Ya. 3 kan libur. Kelas 3 libur. Libur. Kelas 3 di rumah full ya. Kalau kelas 4 sekarang masuk tapi mungkin ininya belum berjalan. Iya. Gitu ya. Nah, belum dipilih tapi udah mau kelas 5 aja. Iya, nah mau kelas. betul. Mau kelas 5. Kelas 3 kan nggak masuk. Berarti Kelas libur 4 kelas masuk. 3 sama kelas 4 ya. Ya, jadi Ya. libur. Sekarang jadi libur lagi. Ini nggak tahu Ini besok bukan. masuk enggak ya. Kan ini Kan PJJ ini. bilangnya kan mau PTS. PTS ini Ya. kemungkinan mulai tanggal 6 itu 7. ada PTS ya? 7 apa tanggal 6? 7. Oh, tanggal 7, tanggal 7. Minggu. 6 itu hari Sabtu. 6 minggu. 6 hari minggu. Minggu. 5 Sabtu. 7 Ya. baru Senin. Ya, berarti kan PTS ya Senin ya. Ntar saya Ya. buka tanggal. Nah, buka tanggal, buka kalender. Ya coba. Bener nggak, Dim? Aku udah lihat kalender tadi. 7, oh benar. Ya, Bagus. 7 Senin. Di pengumuman itu kan PJJ-nya sampai tanggal 6 gitu kan. Tanggal 7 diusahakan masuk. Nah, Ya. cuman memang belum ada pengumuman. Ini Cuman. nanti paling enggak sampai hari Nanti bisa Jumat. diundur lagi gitu. Nah, kalau misalkan Bisa diundur. ternyata di Kota Magelang masih level 4, ya bisa Masih mundur level lagi. Kalau turun jadi level berapa gitu? Level 3 bisa Level masuk 3. lagi. Bisa masuk lagi. 1, 2, Ya. 3, 4. Tapi harus pakai prokes juga, masih pakai prokes. Oh, tetap prokes mau level berapapun tetap prokes kalau sekarang. Nah, Iya. prokes. Ya, level 1 Kalau udah pun. nggak ada corona nggak usah lagi. Nah, Jangan, tapi Itu baru bener itu. tapi iya, kalau sudah nggak ada corona nggak apa-apa gitu Tapi- loh. tapi takutnya kalau menyebar lagi wabahnya. Nah, kan Itu tadi baru takut. Dimas bilangnya kalau sudah tidak ada corona gitu loh. Ya, Kalau cuman misalnya kan masih kita menyebar, nggak tahu kapan nggak nggak tahu adanya. kapan. Ya Tuhan yang Gitu. tahu. Nah, gitu ya. Jadi kalau prokes tetap, cuman kalau di level 3 kita bisa masuk namanya PTM terbatas seperti yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Kalau levelnya 1 kayak gimana? Pas itu katanya Februari mau masuk full, sekarang malah di rumah lagi. Ya, karena ya ampun. ada Besok Omikronnya. Puasa kan? Ya, besok puasa kalau di SDKI mungkin juga seperti biasa sih, tetap masuknya paling 2 jam. Bener Gitu. deh kayaknya Nah, puasa. Puasanya itu bulan April. Bulan April kan? Ya, bulan April. Jadi April. Maret itu belum puasa. Kalau Puasanya Kristen April. kan puasanya kan beda. Kalau Kristen puasanya mulai besok Rabu. Rabu besok. Rabu Nah, besok puasa. Puasa. mulai Rabu Abu berarti ada puasa Sore. 40 hari. Mantap. Ya, puasa 40 hari. Ya, Feli Iya, mau puasa puasa enggak? 40 hari. Puasa. Ya puasa. Saya enggak. Nah, puasanya beda ya. Kalau kita bukan enggak makan dari pagi sampai sore, beda puasanya. Tapi jasmani sama rohani nggak boleh marah. Nah, itu contohnya jangan Contohnya marah-marah. Terus mungkin kalau biasanya nonton YouTube dari pagi sampai malam ya kita sekarang mengurangi. Atau enggak nonton. Atau enggak nonton sama sekali. Sama sekali, betul. Saya malam saya malam kalau nonton. Oh, malah mau kalau nonton. Aku malah tidur. Ya, gitu ya. Jadi ada puasa tapi berbeda. Beda tradisinya, beda caranya. Tradisinya beda. Gitu. Nah, jadi prokes pasti tetap jalan ya, tetap jalan seperti biasa. Kalau misalkan besok sampai bisa masuk ya tanggal 7 berarti kita langsung PTS. Ya, PTS-nya langsung PTS. akan
akan dibagi jadi tetap dua sesi. 2 sesi. Masuk pagi, masuk siang. Masuk pagi, masuk siang. Oh, terus yang pagi siapa ya? Nah, nanti tergantung pengumuman di kelas 4. Pak Moko 4A. sama Bu Maya yang Bu Maya, mengatur ya. ya. Jadi kalau Ya. misalkan 4A berarti kan Bu Maya. Kelas 4A ada mungkin berapa orang ya? 20 berapa ya? Berapa? 25 mungkin? 26. Nah, 27 apa? kalau 25, 26 berarti nanti yang masuk mungkin 13 orang dulu. Baru Terus nanti yang siangnya yang 13 orang. Total 55 apa nggak sih? kelas itu 50. Ah, 25 masuk. Berarti masuknya ada yang 12, ada yang 13. 11. Nah, Ya, kenapa ya 12 12 sama 13? Tapi kalau ada yang kelas Ya kan kelas siang itu bisa dipindah ke pagi biasanya. Jadi Oh, biasa. nanti diacak. Ya, Jadi diacak. hari ini masuk pagi, besok masuk siang. Bisa Terus bisa terus gantian. diacak. Terus kan Cuman kalau diacak gitu kadang ada yang lupa. yang lupa. Biasanya ada yang lupa. Lupa. Saya hari ini masuk pagi apa masuk siang. Nah, kadang seperti itu. Kalau dulu saya di kelas 5 yang kemarin itu Ya, kan 5. ada ANBK ya, ada ujian. Ya. Itu yang masuk pagi ya masuk pagi terus, masuk siang siang terus. Wah, 1 minggu sekali baru pindah toh. Ini Sean Tian kuotanya habis bubar ya. Tian boleh membubarkan diri ya. Kuotanya habis. Anda saja. Nah, Anda saja. Kami counter ke counter. Oh, ke counter. Pulsa. Ya sudah. Oke. Ya sudah. Ya, berarti ini dipersingkat aja ya karena tadi materinya sudah saya sampaikan. Ya. Ada layout sama membuat diagram. Nah, nanti saya buka di Schoology yang pertemuan 5, tugas pertemuan 5, semester 2 pertemuan 5. Ya. Oh, yang batasnya sampai hari apa? Batasnya sampai apa? Sampai hari Selasa besok Zoom. Waktu kan besok minggu depan kan dikasih. Minggu depan kan dikasih hari Selasa. Hari Selasa itu kan 8. Berarti hari sampai hari Selasa minggu depan 8 lagi. 8 Maret lagi baru dikasih. Baru Zoom, baru itu waktu yang terakhir gitu. Nah, kalau itu aja ya. Sebentar, kalau misalkan minggu depan itu PTS kan berarti tidak ada Zoom. Benar. Ya kan? Kalau PTS berarti kan semua nggak ada Zoom, baik kelas berapapun. Nah, ini nanti saya buka tapi waktunya 2 minggu. Gitu aja. Jadi 2 minggu. Sekarang kan tanggal 1. Berarti nanti batasnya sampai tanggal 14. 14. Sampai 14 ya hari Senin setelah PTS. Atau mungkin kalau misalkan masih PTS, kalau nggak cukup 1 minggu kan biasanya ditambah sehari atau 2 hari ya sampai tanggal 14. Waktunya 2 minggu. Soalnya sedikit kok, ini cuma 2 kayaknya. Enggak sampai tanggal 15. Tanggal 15 itu kan nanti ada Zoom lagi. Ya, 15 kan Zoom. Berarti sampainya 14. Kan hari Senin kan? Batasnya 14 kan 2 minggu kan dihitung sekarang. Oke, pertemuan 5 soalnya ada berapa? 2. Hari ini soalnya 40. 4. Lagi Pak Darmoko. Oh, Pak Moko soalnya 40 latihan. Iya. Oke. Pakainya apa? Schoology. Berarti pakai kertas. Pakai kertas. Pakai kertas. Dulu saya pegel 40. Wah. Tulis di sini. Itu sini langsung. Ya belum. Ya nyicil lah. Tapi kan nganu toh jawaban singkat toh itu. Ya. Kalau jawabannya panjang kan nggak bisa. Itu siapa ya? Nah. Kan bisa nyicil dikit-dikit. Tapi ya kan buka-buka buku-buku gitu kan. Ya, coba Dimas sudah berapa nomor selesai? Sudah 40-nya udah selesai. 26. Berarti masih 14 lagi. Ya. Ya, 14 lagi. Tadi ya, nanti lagi ngerjain ada Zoom TIK terus buka. Terus letakkan dulu ya. Oke, nanti habis ini dilanjutkan lagi ya. Ya. Lanjutin lagi. Oke, jadi gitu ya. Ada 4 soal, waktunya 2 minggu, cukup lama. Oke. Lama sekali malahan. Ya, lama sekali. Lama. Terus nanti sambil yang ada komputer di rumah ya,
dicoba-coba. Ya, aku Bikin udah diagram atau Aku udah bikin pernah coba teks. Ya, dicoba udah lagi coba. biar lebih lancar. Tadi udah nyoba apa namanya? Apa gitu? Flip art apa ya? Word art. Clip art sama word art sama icon pasti ya. Nah, Ya, udah coba. itu boleh dicoba-coba. Misalkan nyoba. biar mau mengerti. makin lancar. Jadi kalau misalkan nanti butuh membuat sesuatu di Microsoft Word sudah bisa lebih cepat gitu ya. Oke. Ya. Ya. Udah banyak kok buatnya. File-file. Ya. Oke, ini Zoom-nya saya akhiri. Sudah 45 menit ya, kurang lebih 45 menit. Ini saya akhiri. Nanti seperti biasa, ini kan saya record, kemudian nanti bisa ditonton ulang kalau misalkan ada yang tidak hadir di channel YouTube. Oke, selamat sore, selamat mengerjakan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan juga. Selamat sore. Selamat sore, Mister. Bye.